Sekarang kita bakal berbincang bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Ine. Selamat sore, Bu Ine. Selamat sore. Ibu Selamat sore juga buat pencinta Radio El Mitra. Ibu mah tekuat hayang ngopi heula. Iya, harus ngopi dulu. Ngopi dulu dong. Benar. Bu, ini kita berbincang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal yang sangat-sangat menjadi salah satu aspek penting di Indonesia. Bicara tentang anak, terutama anak bicaranya, perempuan anak pun dan perempuan, anak dan perempuan sama-sama penting. Ini adalah isu yang memang sangat penting sekali. Kita bicara tentang perempuan dan anak. Kalau kita berbincang dulu nih Bu, ngobrolin tentang peningkatan peran perempuan deh Bu. Kan pemberdayaan perempuan adalah bagaimana perempuan bisa berdaya saing gitu. Betul itu kan. Bukan diperdaya. Bisa wae Ibu, aduh. Ini ngomongin tentang bagaimana partisipasi perempuan nih Bu di berbagai bidang. Seperti apa Bu upaya yang dilakukan untuk perempuan bisa bersaing, perempuan bisa berdaya dan juga bisa berpartisipasi di segala bidang yang ada, seperti apa? Ya. Kalau membicarakan tentang perempuan, kita sebagai perempuan itu harus benar-benar menjadi pondasi. Pondasi di dalam keluarga. Iya. Karena keluarga yang hebat, keluarga yang berkualitas itu adalah awalnya perempuan. Betul sekali. Kalau perempuan bahagia, kalau perempuan berdaya, kalau perempuan punya daya saing yang tinggi, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang bahagia, sehat dan sejahtera. Kalau ngomongin di peran perempuan di berbagai bidang, kita memang perempuan ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesetaraan gender. Betul. Ya, karena di mana kesetaraan gender ini peran perempuan antara laki-laki itu harus seimbang. Betul. Di mana sekarang perempuan dianggap tidak terlalu penting dalam sebuah pembangunan. Padahal peran perempuan itu sangat penting. Makanya kenapa sebuah perencanaan itu harus juga melibatkan perempuan. Betul. Misalnya perempuan di bidang ekonomi, kita harus bisa meningkatkan serta membantu peran perempuan meningkatkan ekonomi dalam keluarga, istilahnya betul, kan. Betul. Jadi mendapatkan pendapatan yang baru, perempuan harus berdaya ketika seorang ibu rumah tangga bukan hanya diam di rumah, tapi bagaimana ibu rumah tangga yang berdaya gitu. Betul. Membantu peran ekonomi keluarga. Ya. Karena kenapa? Tindak kekerasan itu salah satunya terjadi karena faktor ekonomi. Betul sekali. Jadi itu yang harus kita tingkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi. Kemudian membicarakan peran perempuan yang bekerja. Ya. Harus diingat perempuan yang bekerja itu bebannya double. Ya, betul. Ketika kita harus menyelesaikan pekerjaan di rumah, kita bertanggung jawab dengan pekerjaan di rumah, tapi kemudian kita pagi-pagi harus on point, harus bekerja di luar. Betul. Tanggung jawabnya satu, tanggung jawab keluarga, yang kedua tanggung jawab di tempat kerja kita. Betul sekali. Itu peran ganda yang dilakukan oleh perempuan. Makanya kenapa laki-laki juga harus paham pada perempuan yang bekerja gitu, dan harus bisa membantu peran perempuan juga. Betul, jangan semua kita beban itu dialihkan pada perempuan. Kan seorang suami, seorang laki-laki bisa membantu menggantikan peran perempuan di rumah. Betul. Membantu mengasuh anak-anaknya, kemudian memasak, tidak ada salahnya kan? Betul. Membantu pekerjaan perempuan di rumah. Kemudian di bidang pendidikan. Nah itu. Betul. Perempuan di bidang pendidikan sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang pendidikannya luar biasa hebat. Betul. Mereka sudah jadi doktor, profesor. Nah itu kesetaraan bidang pendidikan yang harus terus kita tingkatkan. Kenapa? Kita tidak boleh berpaku, nanti mah perempuan baliknya juga kenapa harus sekolah tinggi-tinggi, nanti paling juga ngurus anak, juga balik lagi ke dapur, kasur, sumur gitu kan. Tapi ingat, dalam mendidik anak kita dibutuhkan pendidikan yang baik. Betul. Mereka mendidikan karakter anak. Kalau kita pendidikannya mohon maaf kurang ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kita
mungkin anak-anak kita kan ingin lebih baik. Nah itu peran pendidikan kita harus selalu libatkan. Pendidikan itu tidak harus sekolah yang tinggi, tapi bagaimana kita menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Kita bisa belajar dari lingkungan sekitar. Terus sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dinas-dinas. Tergantung bagaimana keinginan dan niat kita sebagai perempuan ingin lebih maju di bidang pendidikan. Kemudian di bidang politik. Nah, betul. Bidang politik itu sekarang kan 30% persyaratan. Nah, kenapa harus 30%? 30% keterlibatan perempuan. Betul. Nah, itu hanya salah satu syarat untuk mengajukan ini ya. Tetapi nyatanya itu perempuan itu tidak mencapai 30% di parlemen gitu. Di kita saja hanya berapa 9 orang ya, 8 orang. Betul. Nah, pada saat dunia berpolitik itu kan sama ya. Perempuan berkampanye sama dengan laki-laki gitu kan. Mengeluarkan effort yang tinggi juga sama gitu. Nah, sekarang pemahaman pendidikan perempuan di bidang politik itu harus selalu kita tingkatkan. Makanya kenapa kami selalu memberikan edukasi kepada perempuan berpolitik seperti apa gitu. Karena memang suara perempuan itu harus kita keluarkan, harus kita sampaikan dalam sebuah perencanaan pembangunan. Harus juga mendukung peran-peran perempuan dalam setiap perencanaan pembangunan. Kemudian di bidang kesehatan, kita sadar bahwa sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, perempuan yang sehat harus bisa mengurus dirinya sendiri. Pertama-tama itu sebelum kita ingin mengurusi orang lain, tapi kita sakit misalnya, tapi memang harus bisa kita urus diri kita sendiri, mulai dari kebersihan, kerapihan, penataan lingkungan, minimal kita juga bersih, wangi, sehat gitu ya. Ketika suami pulang ke rumah dalam keadaan capek menghadapi perempuan yang dasteran, banyak kan sebenarnya emak-emak tuh enaknya dasteran, pulang kerja dasteran. Saya sendiri juga begitu. Tapi kalau kitanya cantik gitu ya, kitanya bersih dengan menyambut suami, mungkin capek, rasa hilang itu hilang itu kan dengan sendirinya gitu. Jadi pengetahuan reproduksi kita juga harus tingkatkan. Nah, nanti ini berkaitan dengan tadi bidang keluarga berencana, bagaimana kita harus bisa menjaga kesehatan reproduksi kita untuk kelangsungan hidup anak-anak kita. Jadi kita sehat, anak kita sehat, suami kita sehat, keluarga juga sehat. Jadi tetap harus meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan kita ya. Jadi seorang perempuan itu memang tugasnya berat gitu. Luar biasa sekali. Tapi kalau kita jalani ya itu memang kodratnya perempuan gitu kan. Setinggi-tinggi apapun kita sekolah, kembalinya kepada keluarga. Kita jangan lupakan peran perempuan sebagai kodratnya perempuan di dalam keluarga. Sosial budaya itu masih dalam masuk bidang yang harus kita terus berikan pengetahuan kepada para perempuan, khususnya di Kota Sukabumi, dan bidang kami selalu memberikan edukasi bidang-bidang tersebut, kemudian juga memberikan masukan dalam sebuah perencanaan yang jangka pendek maupun jangka panjang untuk memberikan serta memberikan peluang kepada masyarakat khususnya perempuan harus selalu dilibatkan dalam sebuah perencanaan. Dalam keluarga suara perempuan harus didengar. Tingkat masyarakat RT RW perempuan harus didengar. Mungkin di tingkat kota pun suaranya perempuan harus didengar gitu. Oke, betul sekali, karena setinggi-tingginya pangkat jenderal, aya setengah nu leuwih tinggi ti jenderal. Pamajikana datang ke rumah mah nya. Datang ke rumah. Ada pangkat jenderal. Enggak ada pangkat jenderal. Keun dulu ku pamajikana mah. Makanya jangan berani-berani macam-macam sama perempuan. Nah, Bu, kalau kita bicara tentang implementasi dari yang barusan tadi bilang keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor, berbagai aspek, Bu. Kalau kita bicara implementasi dan juga bicara tentang keberlangsungannya sendiri, bagaimana Bu? Apakah ada program-program khusus kayak misalkan pelatihan atau pendampingan
nggak cuma di satu sektor, semua sektor yang memang juga harus ada keterlibatan perempuan di sana. Dari bidang ibu sendiri, apakah ada eksekusinya atau sudah dilakukan sejauh ini, Bu? Sejauh ini memang kita sudah melakukan. Kami punya program P2WKS. Oh iya, P2WKS, betul, sudah dengar betul. kan? Iya. Iya, P2WKS itu kan program yang dilakukan di salah satu kelurahan. Betul. Itu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera, di mana semua sektor pemerintahan lintas bidang gitu SKPD semua tertuju untuk memberikan edukasi serta pembangunan di salah satu wilayah itu yang melibatkan 100 kakak binaan perempuan isinya semuanya gitu. Jadi di situ ada bidang kesehatannya, kemudian ada pemberian ekonominya, kemudian dinas pendidikan juga terlibat, dinas sosial terlibat, di mana masing-masing dinas memberikan program untuk peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Itu program yang memang sudah berjalan dan insya Allah juga tahun depan itu akan kami laksanakan. Kami memilih wilayah yang memang benar-benar rawan sosial ya. Jadi lokusnya di mana, Bu? Kalau kemarin terakhir itu di Kelurahan Sukakarya. Tapi untuk tahun 2025 kita tidak melaksanakan dan insya Allah tahun depan kita laksanakan kembali. Karena kenapa ini memang sangat penting bahwa memang semua program di dinas itu bisa kita kembangkan di program P2WKSS ini. Implementasinya bisa dilakukan di sana, Bu, ya? Di situ untuk membangun satu wilayah yang dimana kita mengembangkan wilayah tersebut, bagaimana peranan perempuan itu bisa digali gitu, diberikan edukasi gitu. Iya. Kemudian ada apa namanya? Kita juga punya program gabungan organisasi wanita gitu kan, di mana organisasi wanita yang ada di Sukabumi, kita juga ada lembaga yang memang bagaimana sih kita bisa bekerja sama dalam pembangunan peranan wanita ini supaya Kota Sukabumi wanita-wanitanya lebih hebat kan. Di situ ada dari lintas agama, pengusaha wanita gitu kan, semua organisasi ada. Luar biasa. Karena memang juga itu adalah upaya pemerintah Kota Sukabumi untuk bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam berbagai sektor tadi, berarti, Bu, ya? Dalam pembangunan, dalam ekonomi, dalam pendidikan, semua berarti, Bu, ya. Oke. Nah, Bu, itu bicara tentang perempuan. Sebenarnya saya masih pengen banyak ngobrol, tapi memang keterbatasan waktu. Tapi kita pindah ke ngomongin tentang anak sekarang. Betul. Ini kan di nasional Kabupaten Kota Layak Anak ini sedang digalakan. Betul. Bicara tentang KLA Kota Layak Anak kalau di Kota Sukabumi, seperti apa, Bu? Implementasinya, capaiannya sudah sejauh mana? Kemudian tantangan terbesar yang dihadapi hari ini tentang bagaimana agar semua aspek itu menjadi layak anak, itu seperti apa tantangannya juga, Bu? Iya. Membicarakan Kota Layak Anak, di mana kota tersebut memang perencanaannya, pembangunannya harus memperhatikan hak-hak anak. Betul. Hak anak itu kan ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak terlindungi, hak perlindungan, hak partisipasi gitu kan. Hak ini harus semua terpenuhi di berbagai sektor. Betul. Jadi bagaimana kita menciptakan informasi yang ramah anak, bagaimana ini peran misalnya Dinas Kominfo atau dinas-dinas yang lain untuk memberikan informasi kepada anak-anak yang memang layak untuk didengarkan, layak untuk dilihat dan memang ramah anak. Betul. Kemudian misalnya sarana bermain anak, di mana harus sarana umum itu harus memperhatikan keamanan, kenyamanan serta ketertiban untuk anak, dan itu harus memang terstandarisasi. Misalnya seperti Lapang Merdeka Kota Sukabumi yang kita punya, itu kan ada sarana bermain anak. Nah, itu kita harus ada sumber daya manusia yang terstandarisasi untuk menjaganya. Kemudian mainannya harus aman gitu. Tong marah rencos gitu ya ujung-ujungnya. Itu kan sangat membahayakan anak ya. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak gitu kan. Itu punya standar sendiri gitu kan. Jadi sekolah ramah anak, sarana bermain ramah anak, kemudian
kesehatan sektor kesehatan yang ramah anak, di mana puskesmas yang ada di Kota Sukabumi ini harus terstandarisasi puskesmas ramah anak. Betul. Nah, itu sudah beberapa puskesmas yang mau diajukan untuk standarisasi. Kalau untuk ramah anak, semua puskesmas memang sudah ramah anak ya. Cuman itu harus terstandarisasi gitu. Betul. Ya, dengan kita juga sedang ingin gitu, kemudian pusat informasi sahabat anak yang ada di Dispusibda gitu. Itu harus memang kembali kepada kepentingan anak. Nah, di Kota Sukabumi sendiri kami saat ini memang belum menuju kota layak, masih menuju kota layak anak. Iya, kategorinya masih di Madya. Betul. Jadi masih ada 1, 2, 3 tahap lagi untuk Madya, kota Utama. Madya, Nindya, Utama, kota layak anak. Nah, itu adalah tantangan berat, bagaimana kita pemerintah sama-sama bisa menciptakan sarana prasarana perencanaan pembangunan yang memang ramah anak untuk mengedepankan kepentingan anak. Oke, betul. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas P3A ini kan seperti yang barusan hari tadi dilaksanakan, Bu ya. Betul. Ada advokasi untuk advokasi pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Betul, itu adalah upaya untuk bagaimana agar semua sektor ini ramah terhadap anak, Bu ya. Betul. Bagaimana kita mengedukasi kalau anak di usia sekian terjerat hukum itu seperti ini. Metodenya berbeda-beda, Bu ya. Itu adalah bagaimana kita mengedepankan hak-hak terhadap anak itu sendiri. Kita punya undang-undang perlindungan anak, kita punya perda perlindungan anak, bahkan kita punya perda pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Jadi bagaimana mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan perempuan dan anak. Oke, betul sekali. Nah, Bu, kalau sedikit tentang kolaborasi deh, misalkan tentang layak anak tadi. Dengan puskesmas, dengan sekolah, dengan berbagai sektor. Upaya kolaborasi yang sudah dilakukan dan juga intervensinya seperti apa, Bu? Oleh bidang PPA sendiri, Bu? Ya. Kalau untuk sekolah-sekolah kita memang sudah berjalan ya, sekolah maupun bidang kesehatan. Untuk ke sekolah kita mengadakan sosialisasi untuk pencegahan kekerasan, bullying yang memang itu selalu terjadi, karena tindak kekerasan, bullying itu mungkin tidak akan hilang. Betul. Pasti ada. Nah, itu kadang-kadang menjadi tantangan buat kita, bagaimana sekolah itu aware dan bisa melaporkan ke kami. Karena kenapa? Ada tindak lanjut untuk pemulihan. Betul. Gitu. Jangan dibiarkan. Nah, itu kami sering melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah untuk bagaimana menciptakan suasana dan lingkungan sekolah ramah anak itu seperti apa. Kekerasan itu tidak bisa dihilangkan, tapi bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Kemudian di bidang kesehatan kita selalu berkolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan, bagaimana bisa menciptakan anak itu bisa hidup bersih dan sehat. Cara cuci tangan pun kadang-kadang anak kan tidak bisa, tidak bisa baik gitu, kadang biasa aja gitu. Nanti asal kokobok basuh asal dikit-dikit. Nah, itu salah. Kemudian dengan dinas-dinas pendidikan, dengan dinas Dispusibda tadi, bagaimana menciptakan pusat informasi gitu kan. Anak itu datang ke perpustakaan bukan hanya membaca saja, tapi bagaimana bisa bermain. Sekarang anak-anak itu kayaknya kurang edukasi tentang permainan tradisional. Betul sekali. Kan sekarang mah pegangannya gadget. Gawai, kemudian main game. Nah, itu sebagai orang tua harus diawasi juga anaknya ketika sedang bermain game atau sedang bermain gawai, itu bagaimana kita bisa mengontrol apa yang ditonton. Betul, karena memang kalau di sosial media nggak bisa kita filter ya, Bu ya. Betul. Tapi kan anak sekarang itu, Dek, coba lihat handphonenya marah. Nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana trik kita supaya anak itu bisa trik-trik kita
lagi nonton apa nih yang rame, Ya, kadang-kadang gitu betul, kan. betul, Kita betul, ikut betul. terlibat menonton di dalamnya. Kalau kita pinjam, anak saya sendiri suka marah gitu. Nah itu harus sering terkontrol. Betul, betul, ya. Jadi betul. mengenalkan permainan tradisional Ya. seperti congklak, sondah itu betul. sudah nggak Udah nggak ada anak sekarang mah. mohon. Nggak akan tahu. Nggak akan tahunya kumaha gitu. Main galah gitu. Bebentengan dulunya, main aduh, kasti Gusti. gitu, boy-boyan ya, karena kita nggak ada tahu. Waduh, Ya. berarti memang juga sebetulnya kembali lagi kalau kita bicara tentang hak-hak anak, sebetulnya pendekatan yang paling mudah dilakukan adalah oleh orang tuanya dulu, Bu ya. Betul, oleh Orang tuanya adalah guru paling dekat dan Betul. memang juga upaya terdekat yang dapat dilakukan bagaimana pendampingan terhadap anak adalah bagaimana pendekatan orang tua ke anaknya sendiri, Betul. berarti ya. Nah itu menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan ramah Betul kepada- sekali. serta mendengarkan aspirasi anak. Nah, itu perlu banget. Iya, kadang Karena- kita sok maksanya Iya. orang tua mah. Ada yang beberapa orang tuanya itu otoriter, Nah, itu, gak mau dengar nggak mau anak dengar gitu kan. anak. Ada beberapa yang seperti Iya, itu nah gitu kita kan. sebagai orang tua sebaiknya memang memberikan kesempatan bagaimana anak bisa mengeluarkan pendapatnya. Betul sekali, itu penting sekali supaya anaknya tidak merasa dia gak punya tempat untuk berlindung, gak punya tempat iya, untuk curhat iya. gitu lah. Makanya pendekatan orang tua itu menjadi salah satu aspek yang paling penting rekan Almitra ya. Kalau yang udah punya anak, sok lakukan pendekatan dengan cara terbaik. Mungkin caranya masing-masing beda Bu ya. Betul, masing-masing punya cara tapi sendiri. memang yang penting terbaik untuk anak. Betul, Itu yang paling kadang penting. gitu, ya. Nah, Bu, saya pengen ngobrol teh banyak sebenarnya tentang anak terutama gitu ya, tapi memang juga keterbatasan waktu. Terakhir Ya. dulu aja nih Bu Ami mau ngobrol. Pesan ibu dan harapan ibu sebetulnya, pesan dan harapan ibu untuk perempuan dan anak di Kota Sukabumi supaya tetap maju, tetap berdaya, tetap terlindungi, itu yang paling utama, dan juga tetap bercahaya. Apa yang ingin dilakukan? Bercahaya, betul. Perempuan harus memang awal yang menjadi dasar buat keluarga. Betul. Kita sebagai perempuan harus terus mengedukasi diri kita sendiri, baik di rumah maupun lingkungan masyarakat ataupun di tempat kerja. Kita harus bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak, untuk mengobrol dengan keluarga, meluangkan waktu kita ngobrol dengan keluarga, ada quality time gitu ya, muncikra bahasa Iya, betul, keren betul, mah betul, gitu betul, kan. Jadi antara ibu anak dengan suami itu coba ngobrol, Iya. simpan gawainya. Betul. Itu juga sulit dilakukan Iya. pada masa sekarang. Saya pun mengalami seperti itu. Jadi perempuan harus tetap bisa mengontrol dirinya untuk bisa mengontrol keluarga. Betul. Berdaya untuk dirinya, berdaya untuk orang lain. Karena perempuan hebat, anak terlindungi, untuk Sukabumi bercahaya, Jabar Istimewa, dan Indonesia Maju. Indonesia Emas tahun 2045. Iya. Betul sekali, itu yang paling utama. Iya, jadi anak-anak perempuan harus dilindungi haknya, harus selalu diberdayakan, harus didengar suaranya. Betul sekali. Karena kenapa Indonesia Emas 2045, anak saya Iya. tuh berarti nanti 2045 dia umurnya 24 betul. tahun. Nah, Berarti kita masanya berapa? mereka, masanya mereka berarti Bu ya. Mereka, kita masih 25 tahun. Tapi luar biasa sekali perbincangan kita. Setelah ini kita akan ada sedikit closing statement. Mungkin masing-masing kabit juga punya tanggapannya tersendiri. Jadi rekan mitra jangan kemana-mana. Tetap di sini di Almitra 87 poin. Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Maju.